Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Muslimah rahimahullah, hari ini kita akan sharing tentang memahami ajaran Islam. Pentingnya memahami Islam secara menyeluruh, kamil, mutakamil sangat penting. Sekalipun tidak secara terperinci, kesalahpahaman dalam memahami Islam dapat berdampak pada kerusakan dalam mengkomunikasikan dan mengamalkannya. Ajaran pokok Islam adalah keesaan Allah dan kesatuan atau persatuan umat manusia. Islam mengajarkan untuk menyerahkan diri secara total kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan melaksanakan tuntunan agama yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Sahabat muslimah yang dirahmati Allah, Islam memiliki beberapa prinsip dalam ajarannya, yakni terkait dengan dakwah, jihad, toleransi, dan penerapan syariah. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, dakwah dan jihad. Kaum muslim memiliki kewajiban untuk berdakwah dan berjihad yang pelaksanaannya harus sesuai dengan syariah. Perbedaan dalam furu atau cabang harus dihargai, namun penyimpangan dalam hal usul atau pokok harus diluruskan. Poin kedua tentang toleransi dalam Islam. Islam mengajarkan toleransi terhadap non-muslim, seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW dalam kehidupannya, seperti menjenguk orang Yahudi yang sakit, bertransaksi dengan non-muslim, dan menghargai tetangga non-muslim. Di negara Islam Madinah pada masa Rasulullah SAW, umat Islam, Nasrani, dan Yahudi hidup berdampingan dengan hak yang sama, mendapatkan perlindungan dan bebas beribadah sesuai agama mereka masing-masing. Poin ketiga, penolakan terhadap tuduhan intoleransi. Islam melarang keras intoleransi dan menganggap bahwa tuduhan Islam intoleran adalah tidak berdasar. Islam mengajarkan toleransi dalam berinteraksi sosial atau muamalah. Islam tidak menginginkan agar semua manusia menjadi satu jenis, baik suku, kelamin, maupun agama. Islam mengajarkan untuk hidup rukun dan sejahtera bersama umat beragama lain. Islam mengajarkan untuk menghargai perbedaan dan tidak menyalahgunakan hak kebebasan beragama. Contoh toleransi dalam Islam, umat manusia dengan keberagaman suku, bangsa, agama, dan ras bisa hidup rukun dan sejahtera di bawah naungan Islam. Hak-hak mereka terpenuhi, keamanan dan keadilan pun demikian. Tidak ada satupun yang terzalimi. Sahabat muslimah, poin keempat adalah kewajiban taat kepada Allah. Konsekuensi takwa adalah selalu taat kepada Allah dan Rasul-Nya yang mengajarkan pedoman hidup yang lengkap. Itu sudah jelas ada Al-Quran dan As-Sunnah. Yang kelima adalah penolakan terhadap khilafah. Beberapa muslim menolak konsep khilafah dengan alasan tidak disebutkan dalam Al-Quran. Padahal Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 208 jelas masuklah ke dalam Islam secara kafah. Terdapat dalam ayat ini berbunyi, "Wahai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam atau kedamaian secara menyeluruh, dan janganlah ikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya ia musuh yang nyata bagimu." Ayat ini memerintahkan kepada setiap muslim untuk melaksanakan seluruh ajaran Islam, tanpa memilih-milih sebagian hukum Islam untuk tidak diamalkan. Makna kafah dalam ayat ini adalah menyeluruh atau umum. Banyak ajaran Islam tidak disebutkan secara tekstual dalam Al-Quran, tetapi terdapat dalam As-Sunnah. Jika ada perselisihan, segala sesuatu harus merujuk pada Al-Quran dan As-Sunnah, sebagaimana dijelaskan dalam Quran surat An-Nisa ayat 59. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul, serta ulil amri atau pemegang kekuasaan di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalilah kepada Allah atau Al-Quran dan Rasul sunnahnya. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhir,
Yang demikian itu lebih baik bagimu dan lebih bagus akibatnya di dunia dan akhirat. Sahabat muslimah, poin ke-6 adalah perintah untuk menghukum dengan hukum Islam. Islam mewajibkan umatnya untuk berhukum dengan apa yang Allah turunkan, yakni Al-Quran dan As-Sunnah, serta tidak mengikuti hawa nafsu yang dapat menyimpang dari kebenaran, seperti yang disebutkan dalam Quran Surat Al-Ma'idah ayat 48 yang artinya, kami telah menurunkan kitab suci Al-Quran kepadamu Muhammad dengan membawa kebenaran sebagai pembenar kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya. Dan sebagai penjaganya, maka putuskanlah perkara mereka menurut aturan yang diturunkan Allah. Dan janganlah engkau mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk setiap umat di antara kamu, kami berikan aturan dan jalan yang terang. Seandainya Allah menghendaki, niscaya Dia menjadikanmu satu umat saja. Tetapi Allah hendak mengujimu tentang karunia yang telah Dia anugerahkan kepadamu. Maka berlomba-lombalah dalam berbuat kebajikan. Hanya kepada Allah kamu semua kembali, lalu Dia memberitahukan kepadamu apa yang selama ini kamu perselisihkan. Kesimpulannya, materi ini menekankan pentingnya menerapkan syariah dalam kehidupan, menghargai perbedaan dalam hal cabang ajaran Islam, dan menanggapi tuduhan intoleransi dengan memperjelas bahwa Islam mengajarkan toleransi dan keadilan yang sesungguhnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.